Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan kisah Sirah Nabawiyah bab Rumah Tangga Nabawi dari buku karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri halaman 829 hingga 842. Yang pertama, bersama Khadijah binti Khuwailid. Rumah tangga Nabawi yang dibangun di Mekah sebelum hijrah adalah bersama Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi beliau. Selama membina rumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Dari Khadijah inilah beliau mendapatkan keturunan, yaitu 2 orang putra dan 4 orang putri, yaitu Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Tidak seorang pun dari putra beliau yang hidup. Sebagaimana yang sudah diketahui, Nabi SAW berbeda dengan umatnya, dengan diperbolehkan bagi beliau untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang. Banyak tujuan dari pernikahan beliau ini. Yang kedua, bersama Saudah binti Zum'ah. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuwah, tepatnya beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Sebelumnya, Saudah merupakan istri anak pamannya yang bernama Asakran bin Amr, yang kemudian meninggal dunia. Yang ketiga, bersama Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-11 dari nubuwah, 1 tahun setelah menikahi Saudah, atau 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Beliau menikahinya saat dia masih berumur 6 tahun dan baru menjalani hidup bersama beliau pada bulan Syawal, 7 bulan setelah menetap di Madinah. Pada saat itu umurnya 9 tahun. Aisyah adalah seorang gadis dan beliau tidak menikahi gadis kecuali Aisyah. Dia termasuk orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW dan merupakan wanita yang paling banyak ilmunya di tengah umat. Yang keempat, bersama Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Dia ditinggal mati suaminya, Hunais bin Huzafa As-Sahmi, pada waktu antara perang Badar dan Uhud. Lalu dinikahi Rasulullah SAW pada tahun 3 Hijriah. Yang kelima, bersama Zainab binti Huzaimah. Dia berasal dari Bani Hilal bin Amir bin Soso'ah yang dijuluki Ummul Masakin atau ibunda orang-orang miskin, karena kasih sayang dan kemurahan hatinya terhadap mereka. Sebelum itu, dia adalah istri Abdullah bin Jahsy yang gugur syahid pada perang Uhud, lalu dinikahi Rasulullah SAW pada tahun 4 Hijriah. Namun, dia meninggal dunia 2 atau 3 bulan setelah pernikahan ini. Yang keenam, bersama Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Sebelumnya, dia adalah istri Abu Salamah yang meninggal dunia pada Jumadil Tsaniyah 4 Hijriah. Lalu dinikahi Rasulullah SAW pada Syawal tahun yang sama. Yang ketujuh, bersama Zainab binti Jahsy bin Royab. Dia berasal dari Bani Asad bin Huzaimah yang merupakan putri bibi Rasulullah SAW sendiri. Sebelumnya, dia adalah istri Zaid bin Harithah yang dianggap sebagai putra beliau sendiri. Zaid menceraikannya, lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran yang tertuju langsung kepada diri beliau. Pada Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-37 yang artinya, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan dengan istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Ada juga beberapa ayat dari Surat Al-Ahzab lainnya yang menjelaskan masalah anak angkat yang akan kami sampaikan setelah ini. Beliau menikahinya pada Sya'ban 6 Hijriah. Yang kedelapan, bersama Juwairiyah binti Al-Harith. Ayahnya adalah pemimpin Bani Al-Mustalhiq dari Huza'ah. Waktu itu, Juwairiyah adalah bagian dari para tawanan Bani Al-Mustalhiq yang kemudian menjadi milik Thabit bin Qais bin Syammas. Lalu Rasulullah SAW menebus dirinya dan menikahinya pada Sya'ban 6 Hijriah. Yang kesembilan, bersama Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan. Sebelumnya, dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ia bersama suaminya hijrah ke Habasyah. Namun di sana Ubaidillah murtad dan masuk agama Nasrani
dan juga meninggal di sana. Sekalipun suaminya murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam Islam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Damri untuk menyerahkan surat beliau kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 Hijriah, beliau juga menyampaikan lamaran kepadanya. Yang ke-10 bersama Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia berasal dari Bani Israel yang waktu itu termasuk salah seorang dari para tawanan Khaybar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya untuk diri beliau sendiri, lalu membebaskan dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Yang ke-11 bersama Maimunah binti Al-Harith. Dia adalah saudari Ummul Fadl Lubabah binti Al-Harith. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada bulan Zulqa'dah 7 Hijriah saat umrah qadha setelah habis masa iddahnya. Itulah para wanita yang pernah dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau hidup bersama mereka. Ada 2 orang di antara mereka yang meninggal dunia saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah, yang berarti beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 9 lainnya menjadi janda. 2 wanita lainnya yang tidak hidup bersama beliau, salah seorang di antaranya dari Bani Kilab dan satu lagi dari Kindah yang dikenal dengan nama Al-Juwainiyah. Adapun wanita yang beliau nikahi bukan sebagai wanita merdeka adalah Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Muqawqis dan melahirkan putra beliau Ibrahim. Namun kemudian meninggal dunia selagi masih kecil di Madinah semasa hidup beliau pada 28 atau 29 Syawal 10 Hijriah bertepatan dengan 2 Januari 632 Masehi. Selain Maria, juga ada Raihanah binti Zaid An-Nadiriyah atau Al-Quraiziyah yang sebelumnya termasuk tawanan Quraizoh. Beliau memilihnya untuk diri beliau sendiri. Ada yang berpendapat bahwa dia juga termasuk istri beliau yang dimerdekakan lalu dinikahi. Pendapat pertama dinegaskan oleh Ibnul Qayyim. Abu Ubaidah menambahi 2 wanita lainnya yaitu Jamilah yang termasuk tawanan dan Jariyah yang dihadiahkan oleh Zainab binti Jahsy kepada beliau. Siapa yang mengamati kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu bisa mengetahui secara pasti bahwa perkawinan beliau dengan sekian banyak wanita ini justru pada masa-masa akhir hidup beliau setelah melewati 30 tahun dari masa muda beliau yang pada masa itu hanya bertahan bersama wanita yang justru lebih tua, yaitu Khadijah lalu disusul Saudah. Dengan ini tentunya dia sadar bahwa perkawinan ini tidak sekadar didorong gejolak di dalam diri dan mencari kepuasan dengan sekian banyak wanita, tetapi ada berbagai tujuan yang hendak diraih dengan perkawinan tersebut. Yang pertama, menjalin hubungan erat dengan 4 orang yang banyak berkorban untuk kepentingan Islam. Yaitu beliau berbesanan dengan Abu Bakar dan Umar dengan menikahi Aisyah dan Hafsah, kemudian menikahkan putri beliau Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib, dan menikahkan putri beliau Ruqayyah, lalu disusul Ummu Kulsum dengan Utsman bin Affan. Hal ini mengisyaratkan bahwa beliau ingin menjalin hubungan yang benar-benar erat dengan 4 orang tersebut yang dikenal paling banyak berkorban untuk kepentingan Islam pada masa-masa krisis yang berkat kehendak Allah akhirnya masa-masa krisis ini dapat dilewati dengan selamat. Yang kedua, memadamkan permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam. Di antara tradisi bangsa Arab adalah menghormati hubungan besanan. Keluarga besan menurut mereka merupakan salah satu pintu untuk menjalin kedekatan antara beberapa suku yang berbeda. Menurut anggapan mereka, mencela dan memusuhi besan merupakan aib yang dapat mencoreng muka. Maka dengan menikahi beberapa wanita yang menjadi ummahatul mukminin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengenyahkan gambaran permusuhan beberapa kabilah terhadap Islam dan memadamkan kemarahan mereka terhadap Islam. Setelah Rasulullah menikahi Ummu Salamah dari Bani Makhzum, yang tempat tinggalnya satu perkampungan dengan Abu Jahal dan Khalid bin Walid, maka ini membuat sikap Khalid bin Al-Walid tidak sekeras sikapnya pada waktu perang Uhud. Bahkan akhirnya dia masuk Islam tak lama setelah itu dengan penuh kesadaran dan ketaatan.
Demikian juga Abu Sufyan yang tidak berani menghadapi beliau dengan permusuhan setelah beliau menikahi putrinya Ummu Habibah. Begitu pula yang terjadi dengan Bani Al-Mustalhik dan Bani An-Nadir yang tidak lagi melancarkan serangan permusuhan setelah beliau menikahi Juwairiyah dan Syafiyah. Bahkan, Juwairiyah merupakan wanita yang paling banyak mendatangkan berkah bagi kaumnya. Setelah dia dinikahi Rasulullah SAW, para sahabat membebaskan 100 keluarga dari kaumnya. Karena itu, para sahabat saat itu berkata, mereka adalah para besan Rasulullah SAW. Tentu saja hal ini sangat mengundang simpati manusia dan berkesan di dalam jiwa mereka. Hikmah yang lebih besar daripada itu semua, Nabi SAW sudah diperintahkan untuk membersihkan dan memberdayakan manusia sebelum mereka mengenal sedikit pun etika peradaban yang wajar dan bagaimana ikut andil dalam membangun masyarakat yang maju. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk membangun masyarakat Islam tidak memberikan peluang bagi kaum laki-laki untuk bercampur baur dengan kaum perempuan. Tidak mungkin memberdayakan para wanita seketika pada waktu itu pula. Sementara, pada saat yang sama, prinsip-prinsip ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Padahal, pemberdayaan kaum wanita tidak lebih sedikit daripada pemberdayaan kaum laki-laki. Bahkan boleh dikatakan lebih kuat dan lebih dominan. Tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah SAW kecuali memilih beberapa wanita dengan usia yang berbeda-beda dan kelebihannya masing-masing guna mewujudkan tujuan ini. Dengan begitu, beliau bisa membersihkan diri mereka, mendidik, mengajarkan syariat dan hukum-hukum, memberdayakan mereka dengan berbagai pengetahuan Islam. Lebih jauh lagi, beliau bisa membekali mereka untuk mendidik para wanita di pedalaman yang masih kolot atau yang sudah beradab, yang tua maupun yang muda, sehingga mereka sudah cukup mewakili dakwah terhadap seluruh kaum wanita. Para ummahatul mukminin mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam mengajarkan berbagai kondisi kehidupan rumah tangga kepada manusia, terutama mereka yang dikaruniai usia panjang seperti Aisyah. Dia meriwayatkan banyak perbuatan dan ucapan beliau. Ada satu pernikahan yang dimaksudkan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang terlanjur mengakar, yaitu tentang anak angkat. Menurut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, bagi bapak angkat berlaku seluruh hak dan hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandungnya sendiri. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat di dalam hati mereka dan tidak bisa dihapus begitu saja. Kepercayaan ini bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan Islam dalam masalah pernikahan, cerai, warisan, dan lain-lainnya. Kepercayaan mereka ini ternyata lebih banyak mendatangkan kerusakan dan hal-hal yang negatif yang kemudian dihapus oleh Islam dan tidak lagi berlaku di tengah masyarakat. Untuk mengenyahkan kepercayaan ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi putri bibi beliau, Zainab binti Jahsi, yang sebelumnya menjadi istri Zaid. Karena tidak ada kecocokan di antara Zaid dan Zainab, maka Zaid ada niat untuk menceraikannya. Peristiwa ini terjadi pada saat berbagai golongan sudah menunjukkan ketundukannya kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Sebenarnya beliau khawatir terhadap makar orang-orang munafik, musyrik, dan Yahudi yang bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap jiwa kaum muslimin yang lemah. Maka beliau ingin agar Zaid tidak usah menceraikan istrinya, agar beliau tidak mendapat ujian karena masalah ini. Tidak dapat diragukan, keraguan-raguan dan kebimbangan beliau ini tidak selaras sama sekali dengan posisi Rasulullah SAW yang diutus sebagai Rasul. Karena itu, Allah memperingatkan beliau dengan berfirman pada Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-37 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang berhak kamu takuti. Akhirnya, Zaid menceraikan istrinya, lalu Rasulullah SAW menikahinya pada saat-saat terjadi pengepungan terhadap Bani Quraizoh setelah habis masa iddahnya. Allah mewajibkan pernikahan ini dan tidak mengizinkan beliau untuk menentukan pilihan. Bahkan, Allah sendiri yang mengatur pernikahan itu dengan berfirman pada lanjutan surat Al-Ahzab ayat ke-37 yang artinya,
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan dengan istrinya. Hal ini dimaksudkan agar penghapusan aturan yang berlaku sebelumnya tidak hanya dengan ucapan belaka namun juga dengan perbuatan nyata. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat kelima yang artinya, "Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah." Serta Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-40 yang artinya, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." Banyak tradisi yang sudah terlanjur berlaku dan mengakar tidak bisa dihapus begitu saja hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan nyata orang yang mengajak kepada perubahan itu. Hal ini tampak jelas dalam tindakan kaum muslimin saat di Hudaybiyah. Ada kaum muslimin yang keadaannya seperti yang dilihat dan dituturkan Urwah bin Mas'ud, bahwa setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak, maka dahak itu pasti jatuh di tangan salah seorang di antara mereka karena dia menadahinya. Dia juga melihat bagaimana mereka saling berebut sisa air wudhu beliau, hingga hampir saja mereka bertengkar. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk berbaiat, menyatakan kesiapannya untuk mati atau tidak lari. Di tengah-tengah mereka bahkan ada Abu Bakar dan Umar. Tetapi tatkala beliau memerintahkan agar para sahabat ini bangkit menyembelih korban, tak seorang pun di antara mereka yang mau melaksanakan perintah beliau. Tanpa berbicara dengan seorang pun di antara mereka, beliau bertindak sendiri. Melihat beliau menyembelih kurban, mereka langsung bangkit dan mengikuti perbuatan beliau, dan bahkan mereka saling berlomba-lomba menyembelih hewan kurban mereka. Dengan peristiwa ini, tampak jelas perbedaan antara pengaruh tindakan dan perkataan untuk menghapus sebuah tatanan yang sudah mapan sekalipun. Orang-orang munafik menyebarkan isu yang bermacam-macam berkaitan dengan pernikahan ini, dan seperti perkiraan semula, mereka menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap jiwa kaum muslimin yang lemah. Terlebih lagi, Zainab adalah istri beliau yang kelima, sedangkan kaum muslimin tidak diperkenankan menikahi lebih dari 4 wanita. Dan Zaid sendiri sudah dianggap seperti anak sendiri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal menikahi janda anak sendiri dianggap perbuatan yang keji. Maka di dalam surat Al-Ahzab, Allah menurunkan 2 topik sekaligus yang tuntas. Dengan begitu para sahabat menjadi tahu bahwa anak angkat tidak mempunyai pengaruh khusus dalam Islam. Allah memberi keluasan bagi beliau untuk menikahi beberapa orang wanita yang tidak diperkenankan bagi orang lain karena beberapa tujuan tertentu. Kehidupan berumah tangga yang dijalani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ummahatul Mukminin mencerminkan kehidupan yang terhormat, mapan, dan harmonis. Derajat mereka setingkat lebih tinggi dalam hal kemuliaan, kepuasan, kesabaran, tawadu, pengabdian, dan kewajiban memenuhi hak-hak suami. Padahal, hidup beliau tidak lekang dari keprihatinan yang tidak akan sanggup dijalani seorang manusia pun. Anas pernah berkata, "Aku tidak pernah mengetahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat adonan roti yang lebar lagi tipis hingga saat meninggal dunia, dan tidak pula beliau melihat hidangan daging domba sama sekali." Aisyah berkata, Kami benar-benar pernah melihat 3 kali kemunculan hilal selama 2 bulan, namun aku tidak pernah menyalakan api tungku di rumah-rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Urwah bertanya kepada Aisyah, "Kalau begitu, apa yang bisa membuat kalian bertahan hidup?" Aisyah menjawab, 2 hal, kurma dan air. Pengabaran lain yang menggambarkan keadaan rumah tangga beliau seperti ini cukup banyak. Sekalipun dalam keadaan yang serba kekurangan dan memprihatinkan seperti ini, istri-istri beliau tidak pernah mencaci dan mengumpat kecuali sekali saja, sebagai tuntutan yang wajar bagi manusia biasa dan sekaligus sebagai sebab turunnya hukum syariat. Lalu Allah menurunkan ayat yang memberikan pilihan kepada mereka pada Quran surat Al-Ahzab ayat ke-28 hingga 29 yang artinya, "Hai Nabi,
Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Di antara bukti kemuliaan dan kehormatan mereka, maka mereka memilih Allah dan Rasul-Nya. Tak seorang pun di antara mereka yang berpaling kepada keduniaan. Tidak pula terjadi berbagai kasus seperti yang biasa terjadi di antara para istri yang dimadu, sekalipun mereka banyak, kecuali 1 atau 2 kasus yang ringan-ringan saja, dan itu pun masih dalam batas kewajaran sebagai manusia biasa. Kemudian Allah menegur beliau hingga mereka tidak mengulanginya lagi sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya di dalam surat At-Tahrim ayat 1-5. Wallahu a'lam bishawab.